Baru pertama kali naik Gunung Arjuno, langsung ketemu sosok perempuan. Tepat di jam 9 malam, dari kejauhan yang tadi gue sempat bilang di depan gue itu ada satu pohon, itu gue ngeliat perempuan, Bang. Perempuan, pendaki, itu memakai flanel. Sebelum gue sampai di titik pohon itu, sebelum jarak dari 3 meter lah, 3 meter dari gue, itu masih kelihatan banget di jalan, dia muterin pohon, Bang. Itu pohonnya kan agak besar ya. Gue muter, gue ikutin. Nah, pas gue pengen ke titik awal dia, dan itu gue udah nggak sadar, Bang. Sebelum gue nggak sadar, itu kayak ada hembusan angin yang nabrak gue. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Nah, saya mau tanya nih, di awal bulan seperti ini kan kalian pasti dapat gajian nih, pengen tahu dipakai buat apa uang gajiannya? Investasi, shopping, atau untuk kebutuhan sehari-hari? Nah, pengen tahu jawabannya? Silahkan isi komentar di bawah ini. Dan di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang pendakian. Nah, buat kalian nih yang senang pendakian, pokoknya jangan kemana-mana. Dan langsung aja kita gas kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ki Mange? Alhamdulillah sehat. Nih, barusan dari mana? Padepokan atau dari mana? Dari Padepokan langsung ke sini saya nih. Oh, ya. Naik motor apa gimana? Bawa mobil tadi disupirin sama supir saya. Alhamdulillah. Kayaknya rezekinya makin Alhamdulillah, naik terus tuh. Alhamdulillah. Kayak jalan buntu, jalan boleh buntu, ya? tapi rezeki jalan terus. Iya benar, tidak boleh buntu. Iya. Kita pesen minum dulu nih Ki. Boleh? Oh, iya. Mbak. Nih Ki, ada menu sajian jalan buntu. Oke. Mau minum apa silakan. Makanan nggak boleh. Nanti minum habis aja ini ya. kita makan. Oh ini ada teh susu, janda kembang, kopi hitam pelet. Air putih ada nggak? Air putih boleh. Air putih, karena saya lagi hidup sehat nih. Saya teh aja. Oke, makasih Mbak. Kayak kenal ya? Kenal. Yang cantik dibilang kayak kenal aja nih. Biasanya kalau yang namanya Ki itu pengennya yang seperti itu. Oke Ki, langsung aja nih, penasaran nih. Di Jalan Buntu mau cerita tentang apa nih Ki? Mungkin gue manggilnya gue apa saya nih, Mas? Terserah silakan. Gue nggak apa-apa ya? Bebas ya. Ki. Oke, di sini gue bakal cerita tentang pengalaman pendakian gue bersama teman-teman di rumah ya. Itu ke Gunung Arjuno, Welirang, yang berada di Pasuruan, Jawa Timur. Jauh banget itu. Jauh, naik kereta sampai 16 jam gitu. Terus ada kejadian mistis apa nih yang Ki Mange alami sama teman-teman di sana? Ada beberapa kejadian yang mungkin di luar nalar pada saat itu ya, karena di zaman itu jujur, gue sama teman-teman itu melakukan pendakian ya mungkin bisa dikatakan ya ugal-ugalan. Karena ya sekarang gue berpikir kenapa gue diganggu pada saat itu, mungkin karena memang ulah gue dan teman-teman gue yang pada saat itu pendakiannya nggak anteng lah gitu, jadi ya udah selonong boy aja gitu. Oke. Ketemu sosok apa nih pada saat pendakian? Ada sosok perempuan pendaki yang gue ketahui bahwasanya pendaki itu yang udah meninggal di bulan sebelum gue naik ke sana. Oke. Menarik banget nih. Tahan dulu tapi ya Ki ya. Oke, buat Sobat Buntu nih, buat kalian yang penasaran nih sambil nunggu minumnya Ki Mange datang, pokoknya kalian jangan kemana-mana, tapi tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Ki, alhamdulillah udah nyampe nih pesanannya. Silahkan langsung dicobain. Ini air putihnya dari Sumur 7 bukan? Kalau bukan Sumur 7 saya nggak mau. Oh gitu. Iya ya, Sumur 7 ya? Sumur 7 ya? Iya, kita khusus buat Ki Mange. Silahkan dicobain dulu. Alhamdulillah. Nggak 7 kali.
Ini 7. Oke, Ki. Oke. Penasaran nih sama kelanjutan cerita tadi. Ini awal mulanya tuh tahun berapa sih ke sana? Ke sana itu tahun 2019. Oke. Lebih tepatnya di bulan Juni pada tanggal 26. Jadi pendakian ini tuh memang sudah direncanakan sebelumnya, CEO. Jadi kita tuh biasanya ada agenda setelah Lebaran itu, kita pasti berangkat naik gunung. Dalam artian berangkat naik gunung sih ya hampir setiap minggu, setiap bulan ya kita naik ya. Cuma ini gunung-gunung yang berada di Jawa Tengah ataupun Timur. Oh. Jadi karena ini kan aksesnya jauh ya, dari Jawa Barat ke Timur itu, akhirnya kita planning lah gitu. Kita pesen tiket yang ya kelas ekonomi lah, ekonomi menengah pada saat itu. Keretanya Matermaja. Oke. Yang berangkat dari stasiun Senen itu jam 3.15 sampai ke stasiun Malang Kota itu sekitar jam 9 pagi. Oke. Jadi itu hampir 16 jam kita di kereta ya. Nah, sebelum keberangkatan kita olahraga lah sedikit-sedikit buat stretching, lari-lari supaya nanti di pendakian nggak ada yang kram atau segala macem. Nah, singkatlah di hari hanya kita sudah packing semuanya, dari mulai peralatan pribadi, peralatan tim, terus yang lain-lain kayak blanket atau segala macam itu sudah di SOP semua, udah di packing. Nah, tinggal kita membeli logistiknya. Dan gue berpikir pada saat itu kita beli logistik mending di sana aja, nanti supaya tidak terlalu basi apa gimana ya. Kalau mungkin kalau berangkat dari sini kita beli logistik sini, beli sayur atau segala macam, sampai sana takutnya layu. Akhirnya kita putuskan buat beli di Malang sana. Tanah Abang Manado terus ada Senen. Ya, kalau aja bisnis Tanah Abang. Rusak. Ya juga kan. Ini kan kita pakai pendakian ini gua bersama 5 teman gua. Mungkin di sini gua sebutin aja Bang ya. Boleh, jadi silakan. ada gua, terus juga sama tim besok pagi ya, Ardi, Indra, terus sama sahabat gua di rumah ada namanya Arif, biasa dipanggil Profesor ya, Profesor Botak. Nah, terus juga ada Kolis, biasa dipanggil Wibi. Nah, sama satu teman gue ini namanya Kocong atau Sempana ya pada saat itu. Nah, sampai pagi, nah kita sempet makan sarapan dulu di nggak jauh dari depan stasiun itu ada kayak angkringan itu, dan gitu kita makan dulu, ngetes segala macam sekalian cari informasi Bang. Nah pada saat itu, sorry ini kelupaan ya, pada saat itu awalnya gue pengen ke Gunung Raung Bang. Nah sampai di Malang itu gue denger berita Gunung Raung itu lagi ditutup, akhirnya gue melipir lah mau nggak mau ke Arjuna, karena gue ke Semeru udah kan, pada di Malang itu kan ada Raung, Semeru, sama Arjuna Welirang ya kan. Masa sih gue ke Semeru lagi? Ya akhirnya gue musuhin buat ke Welirang pada saat itu, ke Arjuna itu. Ya udah, singkat cerita datanglah nih pemuda bapak-bapak separuh baya datang dengan menggunakan topi dan kemejanya, langsung nawarin kita, "Calo, Mas mau kemana? Mau ke Raung, mau ke Semeru atau ke Arjuna?" Dia tuh menawarkan angkutan umumnya. "Oke, saya mau ke Arjuna," gue bilang gitu kan, ke Pasuruan, Tretes. "Itu kira-kira kena berapa dari sini?" Nego, dia pertama naruh harga di angka 3,5 Bang. 350.000 itu per tim ya, satu angkot tuh kita sewa, kita charter. Wah kemahalan Mas kalau kayak gitu. Gimana kalau 200.000? Terus teman saya yang bawa, gue bilang gitu. Angkotnya ada fotonya. Wah nggak bisa begitu Mas. Enggak, teman saya udah punya SIM kok, jadi bisa supir segala macem. Dia udah keluar pulau juga, gue bilang itu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Akhirnya maulah tuh dia dengan syarat yang bawa Nardi Bang. Mau dia. Jadi tuh supirnya duduk bareng sama gue di belakang. Jadi berenam kan tuh depan supir. Nardi yang nyupirin. Ternyata itu jauh Bang, dari stasiun itu menuju ke base camp itu perjalanan hampir 3,5 jam. Itu jauh Bang ternyata. Dan itu pas gue turun, gue kasihan juga sama supirnya. Masa gue kasih 200.000 sih? Akhirnya gue tambahin lagi lah tuh, jadi 2,5 lah. Udah nih bapak buat beli rokok. Nah sampailah gue di base camp lah tuh Bang ya. Di base camp Tretes di Pasuruan, Jawa Timur. Nah di situ yang pertama kali gue lihat tentang base camp ya, ini
beda banget bang. Base camp pada umumnya yang notabene itu ramai pendaki segala macam, dan sini pas gue sampai gue kaget. Ini base camp begini ya, gue bilang gitu. Maksudnya kayak gini gimana? Ya lu lihat apa? Nggak ada orang sekali, gue bilang gitu. Sepi bang pada saat itu. Cuma ada satu orang yang penunggu tiketnya, bapak itu penunggu base campnya. Nah akhirnya gue samperin lah tuh dia buat nanya, Pak ini dibuka nggak gunung? Gue bilang gitu. Dibuka mas. Nah di zaman itu nggak ada batasan waktu. Beda sama sekarang, mungkin di atas jam sekian itu tidak boleh naik. Kalau di tahun gue itu masih boleh. Akhirnya gue memutuskan buat abis asar gue berangkat dah tuh. Cuma sebelum gue berangkat, gue nulis registrasi segala macem. Nah gue, Nardi, Indra sama Kolis itu turun ke bawah ke pasar buat belanja logistik. Kayak kita beli sayur, beli segala macem lah. Oh, ngapain mas? Ini belanja mas. Belanja apa aja tuh? Belanja niat sih mau masak sayur asem lah, nyambel. Terus? Di atas. Terus? Mau ikan asin juga, nggak lupa. Oh, ikan asin. Ulu. Ikan apa ini? Bang, ini berapaan bang? Ikan ini bang? Ya, ikan apa ya? Ikan cuai bang? Bukan. Ikan cuai bang itu bang? Gue itu bang. Bung gua. Ya, ikan air. Nah selesai balik lagi dari pasar, kita ke base camp lagi, kita bongkar semuanya. Ini sebelum semua kita berangkat, ini kita sudah packing dengan benar bang. Dari mulai segi alat pribadi, tim itu semuanya bawa satu-satu. Termasuk SB kan, itu penting banget kan buat pribadi, itu bawa semuanya. Jadi setelah kita packing rapi segala macam, nah kita membuat suatu lingkaran, dan disitu kita berdoa lah. Sebelum kita melakukan pendakian, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing supaya bisa sampai puncak dan turun ke rumah dengan selamat. Oke, kita berdoa. Setelah berdoa, pokoknya abis azan asar, gue berangkat tuh. Dengan formasi pada saat itu, Indra di depan sebagai leader, di belakangnya itu Sarip, di belakang Sarip itu gua, di belakang gua ada Wibi, Kocong, dan Ardi sebagai sweeper di belakang. Kita berangkat dah tuh. Ya suasana dari base camp ke pos 1 ya, itu dengan trek yang lumayan pada saat itu, lumayan bikin kaki sakit. Jadi posisi batu itu dia kayak makadam gitu, batu-batu nggak rata. Jadi kalau kita injek sedikit, kita meleng, itu bakal klak gitu. Itu nggak rata tuh jalan tuh. Jalan pelan-pelan segala macem. Berapa langkah kita berhenti, kita atur nafas lagi, jalan lagi. Dan situ treknya jelas, kita nggak ngebuka jalur segala macam, itu kita ikutin jalur yang ada di situ aja. Jadi jalurnya itu lumayan besar, itu cukup mobil jeep itu bisa naik ke atas ke pondokan untuk mengambil belerang. Kan di pondokan itu ada petani belerang di sana itu. Jadi itu bisa mobil jeep, dan di situ ada beberapa mobil jeep yang bakal nanti naik ke atas. Tapi gue tunggu-tunggu itu nggak naik-naik. Niat gue bang kalau misalkan dia naik, gue ngikut gitu loh. Biar agak mudah naiknya ya gitu ya. Tapi kok nggak naik-naik ya. Ingat gue pengen nebeng gitu, tapi kok nggak naik-naik ya. Ya udah gue jalan aja dah tuh. Singkat cerita, perjalanan demi perjalanan itu gue jalanin hingga kita sampai di pos. Mungkin itu nama posnya ini pos registrasi yang kedua. Nah, gue juga baru tahu tuh, kok di gunung registrasi 2 kali, di bawah gue bayar, di atas gue bayar. Jadi total 2 kali bayar di gunung dengan harga yang berbeda. Pas gue mau jalan itu, gue kira itu pos biasa bang. Ternyata dipanggil sama tugasnya, Mas, sini dulu registrasi ulang. Oh, registrasi ulang ya? Iya, harus isi lagi. Oh ya udah, akhirnya dijelasin lah sama beliau. Ternyata di bawah itu tiket masuk buat wisata. Nah, kalau yang sekarang gue lagi ini, itu baru buat pendaftaran pendakian. Halo guys. Halo Gayus. Ya bener ya? Maksudnya 120, 24, 24, iya. Berapa? Sini. Kalau apa? Lagi capek gue mikir. Selesai semua registrasi itu sekitar jam 4:30 mungkin ya.
karena nggak terlalu jauh dari situ, dan situ juga ada beberapa tenda yang ternyata yang gue tahu itu camping ground bang. Oke. Iya, tempat-tempat camping gitulah. Karena kan tujuan kita bukan ke situ, akhirnya kita melanjut lagi tuh menuju perjalanan yang dari awal sampai pada saat itu memang jalannya bebatuan. Aduh, asap lagi. Biar ada efek-efek asapnya gitu nih. Bikin besiar. Nah, gayus. Enggak, emang naik jeep. Iya sih bisa juga. Yaudah, setapak kita jalanin. Ada tempat sedikit yang menurut gua enak buat bikin kopi, kita berhenti dulu di sana. Karena terlalu banyak berhenti, akhirnya pas maghrib itu kita belum sampai di mungkin 1/3, 1/2 itu nggak ada. Itu belum sampai apa-apanya, belum sampai pertengahannya gitu. Waduh. Ya kan kita menghormati azan bang ya, walaupun kita nggak sholat ya kita hormatin ya. Pada saat itu ya udah azan nih, udah waktunya aja kita berhenti dulu. Kita berhenti, ngisi tenaga lagi, terus juga siapin buat penerangan kita karena kita akan menembus pendakian ini di malam hari kan. Dan di situ kita sempat briefing kecil-kecilan. Malam ini kita nggak memaksakan buat ngecamp di pondokan. Toh kalau misalkan kita sampai ya alhamdulillah, kalau memang nggak sampai ya udah sesampainya kita aja. Kita ngeliat ada beberapa space buat bangun tenda, ya udah kita buka di situ. Kalau memang sudah capek banget kita jangan paksain lah gitu intinya. Setelah seperti itu kita jalan tuh bang. Nah di malam ini itu nggak ada pendaki sama sekali bang. Yang gue tahu ya pada saat itu nggak ada pendaki. Biasanya kan pendaki ada yang lalu lalang tuh, ada yang mau naik, ada yang mau turun. Tapi di situ tok 6 orang rombongan gue doang tuh. Situasinya agak menanjak. Nah, setelah menanjak ini langsung tikung ke kiri. Jadi kalau dari bawah ini kan jaraknya jauh tuh ke atas, langsung ke kiri. Nah, kiri kanan itu agak tebing. Di kiri gua jurang, di sebelah kanan ini kayak tebing gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalkan ada mobil yang lewat di malam itu nyemplung ke jurang atau mungkin berhenti, itu nggak mungkin. Pas banget kejadian gue jalan ini sebelum sampai tikungan, dan situ gue berenam, dia itu dengar semua suara mobil jeep. Kan mobil jeep itu suaranya kan agak keras ya, bong 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 gitu. Terus juga lampu sorotnya itu kelihatan dari bawah nembak ke atas. Otomatis di atas itu kan ke kiri, jadi kan kita ada tembakan tebing kan kelihatan kan pantulan cahayanya. Wah ada mobil nih, ya udah kita tungguin aja. Ya udahlah, gue tungguin beberapa menit. Kok mobil nggak naik-naik, tapi suaranya sama lampunya itu kayak naik bang, tapi kok nggak sampai-sampai gitu loh. Itu sekitar 5 menit kita tungguin di situ, itu nggak naik-naik, tapi masih jalan aja tuh mobil. Oh, udahlah kelamaan, kita sambil jalan aja nih. Kita ke kiri dah tuh, ke kiri mungkin agak jarak 5 meteran dari siku sini itu semakin dekat suara mobil. Akhirnya mau nggak mau dong kita agak rebah ke punggungan tebing. Itu kita ber-6 orang berbaris di situ nungguin mobil ini lewat bang. Dan di situ anehnya mobil ini nggak lewat-lewat. Suara masih ada. Halo kali gue ya. Tapi kok semuanya ngerasain seperti itu. Akhirnya anak-anak mutusin, udahlah jangan aja ada gitu. Terus gue jalan lagi itu menelusuri gelapnya malam dengan bermodalkan senter yang ada di kepala ya, headlamp. Udah kita ya itu mungkin kayak kejadian-kejadian yang sekelibatan lewat itu ya mungkin udah biasa kalau menurut gue bang. Biar aja memang ini tempat dia kan. Nah hingga di satu titik di mana pada saat itu gue bener-bener capek. Gue sempet hilap juga pada saat itu. Itu gue sampai di pos Kokopan ya, Kokopan. Itu gue nggak sadar bang, gue banting keril sambil gue ngomong anjing nih gunung. Gue sempet emosi pada saat itu. Gue buka keril, gue banting anjing nih gunung dari bawah sampai mari.
Sampai gue jalanin sampai sini nih, batu semua isinya. Memang bener seperti itu kenyataannya. Cuma bocah, anak-anak pada ketawa-tawa aja. Lu bye-bye, lu terketula lu katanya begitu kan. Apaan gitu-gituan gue bilang. Udah ngecamp sini aja gue bilang gitu kan. Tar dulu tanggung dikit lagi pondokan begitu. Gue nggak mau tahu, gue nggak sini, gue nggak kuat gue bilang gitu kan. Tadi kan lu bilang kalau nggak kuat udah jangan maksain. Ya gue nggak kuat nih gue bilang gitu. Ya udah akhirnya kita buka tenda di situ lah bang. Nah posisi kop-kopan itu kalau siang sampai sore itu memang warung. Ya warung. Ada kayak bangunan seng lah ya. Yang lumayan buat kita menghindari terpaan angin. Akhirnya kita buat di warung situ, kita buat 2 tenda. Akhirnya kita buat tenda itu sekitar jam 8:30 malam bang. Jam 8:30 malam kita buka tenda. Itu udah mulai tuh anak-anak udah pada tahu porsinya masing-masing. Akhirnya bagi tugas lah tuh. Ada yang masak, ada yang nyiapin tenda, ada yang bebenah, ada yang mandorin doang mau gini nih. Buruan lah, ngantuk gini. Ada yang begitu, ada. Itu mah biarin aja, emang kita udah tahu ya wataknya dia seperti apa. Sampai ketika gue kan kesel tuh ya anjing loh gitu. Bantuin ini, gue bilang lu enak banget tuh telak udah kayak mandor mah kuat, gitu kata dia. Mandor mah kuat, gak sakit tadi begitu. Ya maksud gue seenggak-enggaknya walaupun lu sambil ngerokok kan bisa megang-megang yang lain bang ya. Sampai yang seharusnya ngambil air itu dia, akhirnya gue juga nanti di akhir ceritanya. Selesai, kita gelar matras, terus juga rapi-rapiin baju-baju kita kan, kita keluarin lagi. Nah, yang masak pada malam itu Indra sama Sarip, masak berdua tuh dia. Nah, akhirnya gue inisiatif bang buat ngambil air. Dan kebetulan nggak jauh dari tempat itu, mungkin agak jarak 8 meter, itu ada curug ya, curug kecil air begitu. Nah, gue ngambil air di situ. Nah, gue berpikir kan kalau kita ngambil di bawah kan, ini kan di bawah itu kan banyak kayak bekas-bekas nasi bang, bekas lauk yang dibuang sembarangan aja kan. Masa sih gue ngambil air dari situ kan kotor ya. Akhirnya gue berpikir, gue coba naik ke atas lah supaya agak bersih nih air yang gue dapet. Nah, di bawah gue itu ada kolis yang lagi nungguin gue. Jadi gue agak naik, ya jaraknya nggak terlalu tinggi lah, segini dari atas itu. Gue di bawahnya, dia di bawah, gue di atasnya, jaraknya segitu, cuma agak undakan gitu bang. Gue ke atas, nah gue ngambil lah tuh air tuh pakai botol aqua ya, kita naruh begini. Kok di atas gue tiba-tiba ada yang kayak kecuplak main air gitu bang. Gue kira hewan. Kan biasanya kan kalau hewan-hewan buas itu kan nyari air di malam hari ya. Pikiran gue hewan. Cuma pas gue nengok ke bawah nih, ngeliat si kolis, dia tuh kayak terpaku ngeliat ke arah atas. Ke arah atas gue itu. Kayak manggil-manggil gue begitu. Apa sih? Gue bilang gitu. Itu gitu doang. Tapi dia nggak nunjuk begini bang, nunjuknya pakai mulut. Itu gitu. Itu apaan? Gue bilang. Itu apaan? Gue bilang. Lu lihat di atas lu. Pas gue nengok ke atas bang, astagfirullahaladzim. Kuntilanak bang. Itu kakinya itu lagi main air. Makanya gue dengar suara cipak-cipak air. Astagfirullahaladzim, gue bilang gitu kan. Jujur gue takut pada saat itu bang. Kalau bilang gue takut. Karena jaraknya nggak terlalu jauh, emang di atas gue. Dia satu undakan di atas gue di bawahnya dia, dan si kolis di bawah gue ini, si Wibi ini. Kelihatan jelas bang. Gue sempet agak kayak kena stun gitu ya, kayak pokoknya gue nggak bisa gerak, susah digerakin ya, kaku gue tuh. Akhirnya Wibi naik ke atas. Ke atas, tangan gue ditarik sama dia. Agak sempet jatuh juga kan gue tuh. Masuk lagi. Tuh. Akhirnya gue turun ke bawah buru-buru. Nah, sampai ke tenda itu gue bukannya ini bang ya, kayak agak kesel aja gitu. Anjir, gue bilang udah pada tidur bang. Baru bentaran banget. Itu masak ditinggal. Bocahnya tidur. Indra sama Sarip itu tidur. Kok ada yang lagi yang baik kan? Amat sih ngambil air katanya. Kayak macem lah. Di situ gua, anjing lu nggak tahu sih, gua bilang gitu. Memang apa katanya gitu. Lu nggak tahu, sudah masak. Kira buat menenangkan suasana. Pada saat itu memang salahnya gue sih bang. Gue juga bawa juga. Apa tuh?
air kesegaran. Sekedar mengalihkan suasana. Gue Berapa banyak tuh? Nggak terlalu banyak kok, cuma 1 botol doang. Itu juga buat ramen dan nggak ada yang mabok, sadar. Itu cuma kayak buat dopingan aja supaya nggak dingin gitu kan. Ya udah kita cairkan suasana. Kita minum setengahnya, kita makan sambil ngobrol-ngobrol sambil ngeliatin. Itu mungkin kota Malang ya yang gue lihat itu. Jadi di warung itu gue naik ke atas sedikit, itu langsung kayak Milky Way gitu bang. Apa sih lampu-lampu kota itu masih kelihatan. City Light ya namanya. City Light. Ya City Light ya. Wah itu bagus banget bang itu. Ini kota Malang kali ya. Iya ini Malang nih. Ya udahlah itu pokoknya di malam itu gue sempet larut lah ya, udah gue capek lah, gue mau tidur lah gitu. Besok kita kan masih ada perjalanan lagi nih, ini masih berapa rute lagi nih, belum kita ke Pondokan, belum kita ke Puncak, belum kita ke Arjuna, belum ke Welirang, ini masih jauh ini perjalanan nih. Akhirnya kita buat istirahat ya 11:30 lah kita tidur. 12 kita tidur, itu nggak ada kejadian apa-apa, aman bang. Akhirnya kita tidur lah istirahat, dan di jam 7 pagi kita bangun tuh. Jam 7 pagi bangun, cuci muka, bikin sarapan segala macam, ngopi, ngerokok sebatang 2 batang. Akhirnya kita gulung tenda kan, tenda kita bukain, kita packing ulang lagi. Tepat di jam 8:30 kita melanjutkan perjalanan. Oke. Nah, ya gue kira bang ya dari Kop-Kopan itu menuju Pondokan jalurnya bakal beda nih, mungkin ya jalurnya agak tanah atau rumput gitu. Ternyata enggak, sama seperti itu jalurnya, batu yang wah menurut gua itu sepatu baru kalau dipakai jebol kali bang. Yakin gue mau sepatu mahal apapun jebol itu. Nah kita berangkat lah tuh, beberapa langkah berhenti istirahat, jalan lagi dengan formasi yang sama seperti awal itu bang. Jalan. Nah nggak tahu kenapa itu perjalanan santai banget bang, santai, nggak terlalu terburu-buru, nggak menargetkan tempat. Ya kita jalan sesampainya kita aja. Kita ngeliat agak pohon rindang dikit nih, itu tuh enak tuh buat ngopi. Ngopi lagi. Nah di situ anehnya nggak ada pendaki bang. Nah sempet gue buka nesting buat kopi segala macam kan, ngerokok segala macam. Nah itu baru gue ngeliat ada 2 pendaki yang arah turun. Kepapasan atau gue itu pendaki yang pertama gue temuin di situ bang. Dia turun, mas dari mana? Dari Magetan ada gitu kan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ngopi segala macam, ngeriung. Dia turun ke bawah. Nah gue sempet nanya sama dia, di puncak ramai nggak? Oh ramai mas, kayak gitu. Oh iya, banyak kok yang di atas yang turun. Nah gue baru tahu di situ bang, ternyata itu di hari Jumat. Gue baru tahu itu dari Jumat, berarti kan gue jalan itu hari Kamis, naik ngetrek itu hari Kamis, berarti malam Jumat malamnya kan. Dan gue baru tahu di situ, di atas itu ramai banget kayak gitu. Oh ya udah. Akhirnya kita rapi-rapi lagi, kita berangkat lagi. Dan anehnya pagi ini nggak terjadi apa-apa bang, aman, tentram, damai. Cuma ya begitu perjalanannya, cuma bebatuan aja. Nah hingga singkat cerita itu kalau nggak salah, jangan kalau nggak salah, kita nggak yakin. Iyalah nggak yakin kalau kayak gitu. Tepat di jam 4 sore akhirnya gue sampai nih bang di Pondokan. Dan situ gue agak takjub juga ngelihat bangunan-bangunan di sana itu yang mirip seperti bangunan rumah kurcaci. Itu kayak begitu melengkung kayak rumah kurcaci itu, ada beberapa banyakan tuh, dan situ ada warung juga, dan situ ternyata ramai. Nah anak-anak mutusin nih buat ngecamp di sini. Nih mau ngecamp di mana nih? Di sini apa di sana? Di sana itu maksudnya di Lembah Kidang ada gitu. Di Lembah Kidang lebih dekat air, dan di sini juga ada air juga. Ini kita tujuannya mau kemana dulu kan, gue bilang gitu ya. Ini mau tujuannya mau ke Arjuna apa ke Welirang. Kalau misalkan mau ke Welirang, kita ngecamp di sini. Kalau mau ke Arjuna, kita ngecamp di Lembah Kidang, itu lebih dekat aksesnya. Ya udah, besok kita ke Arjuna aja kayak gitu. Oh ya udah, akhirnya dari Pondokan itu gue agak ke kiri kan tuh, ke kiri, lanjutan lagi menuju ke Lembah Kidang. Dan di Lembah Kidang sini sedikit gue menggambarkan bang ya. Jadi kayak tanah lapang, dan di tengah sini ini jalur mau ke Arjunanya itu, ini ada satu pohon, dan di sebelah nggak jauh, mungkin jarak 10 meteran ya, dan itu jalur buat ke atas, dan itu mata air. Nah orang-orang itu, pendaki-pendaki itu ngecampnya di sana bang. Gua ngecampnya malah di sini karena gue berpikirnya wah ini biasa bagus nih, karena kita langsung berhadapan sama tebing
tebing puncaknya Arjuna itu. Jadi di depan kita ini benar-benar puncak Arjuna di sana itu. Udah di sini aja. Terus juga ada pohon-pohon kan, kita buat hammock segala macem. Akhirnya kita buka tenda di situ lah tuh, buat tenda. Setengah 6 kita ya udah santai-santai lah tuh bang, udah ada jobnya masing-masing, dan salahnya sini kita nggak ngambil air lagi. Oke. Ya setelah maghrib biasalah kita di depan tenda bakar api unggun kecil-kecilan, dan di situ juga kita nggak bakar-bakar aja, jadi kita buat arit dulu, kita lingkarin supaya nanti bara-baranya nggak nyebar kemana-mana. Jadi kita buat api di situ. Dan di malam itu bintangnya cerah banget bang, cakep, itu banyak buat bintang, ada fotonya. Cuma dulu HP gua nggak bisa buat ngambil foto bintang itu. Yang pasti pada saat itu keren banget. Nah, tepat di jam 9 malam, ini ada satu kejadian yang nggak bakal gue lupain sampai sekarang. Dari kejauhan yang tadi gue sempat bilang, di depan gue itu ada satu pohon. Itu gue ngeliat perempuan bang. Perempuan pendaki itu memakai flanel kayak warna merah kepingan gitu, jadi kayak garis-garis gitu. Lampu gua kan pada saat itu gua kan bawa 2 lampu bang ya, yang headlamp sama yang SWAT ini, yang tembakan itu. Nah gua lihat tuh situ tuh, wah ada cewek nih, gua bilang gitu, kok sendirian aja ya, parahin kali ya, dalam hati gua bang. Nah gua nanya sama anak-anak, nge ono ada pendaki ono, kayaknya lagi mau nanya-nanya dah, jadi nyasar kali ya, parahin aja kali ya, kita tanya gitu, dia nyari rombongannya gimana gitu. Ya udah sono kalau lu mau marahin mah, kata si Indra begitu. Ya zaman itu kan gue lagi sedang bucin-bucinnya bang ya, ya berharap turun dapat nomor WhatsAppnya lah ya. Pada saat itu mungkin kita bisa kenal apa segala macem. Nah gue parahin tuh bang, tanya gue sama Wibi, mana lu? Ono udah bagi-bagi kalau dapat mah, udah begitu. Jalanlah gue ke arah pohon itu, dan sebelum gue sampai di titik pohon itu, sebelum jarak dari 3 meter lah, 3 meter dari gue, itu masih kelihatan banget, dan itu napak bang, layaknya setelan mendaki, pakai celana apa kayak legging gitu, terus pakai flanel, pakai topi pendaki, topi rimba itu. Jalan tuh, dia jalan, dia muterin pohon bang, itu pohonnya kan agak besar ya, gue muter, gue ikutin. Nah pas gue pengen ke titik awal dia, dan itu gue udah nggak sadar bang. Sebelum gue nggak sadar, itu kayak ada hembusan angin yang nabrak gue, udah gue nggak sadar, pingsan. Oh. Ya gue nggak tahu ya, ini cerita dari teman-teman gue, karena gue nyamperin perempuan ini kagak balik-balik, akhirnya anak-anak pada inisiatif buat nyusulin. Itu jadi dia itu cerita, ya lu nggak tahu di mana adanya, cuma lampu lu ada di sono, lu ada di sini, jaraknya jauh, kepisah. Emang apa? Itu setelah paginya, emang apa lu semalam dapat kan lu, katanya begitu. Maksudnya dapat itu mungkin kayak kenalan apa segala macam. Gue kagak tahu apa yang gue alami semalam, gue nggak tahu itu perempuan kemana hari. Ya di pagi itu udah sadar, gue udah cuci muka, udah berjemur, gue masih merenungi mikirin perempuan yang semalam itu yang gue temuin, sambil kita ngopi ngobrol, dan ini belum merencanakan buat berangkat ke puncak. Yang seharusnya ke puncak itu kan kita harus dari lebih pagi bang ya, dari pagi misalkan kayak jam 5 pada jam 6 kita jalan atau dari tempat camp. Tapi itu jam 9 gue belum bergerak bang. Waktu kita belum bergerak itu gue masih di situ, masih di Lembah Kidang. Ya karena kan gue awalnya belum tahu, gue kira ke puncak paling cuma sejam 2 jam. Karena kan di Lembah Kidang itu kan ketinggiannya udah hampir 2.800-an kan. Jadi ya paling dekat lah gitu. Dan ternyata itu jauh banget dari tempat camp itu. Berangkatlah gue di jam 9. Dan di sini ada kejadian yang dimana si Wibi ini mengehe tuh orang.
Disuruh kan ngambil air bang, buat berangkat kita kan summit ya. Ngambil air dulu sebelum kita summit. Yang di arah pohon sananya lagi mata airnya itu. Iya. Dikasih depek dia berangkat atau ngambil air. Nah pas balik lagi kita nggak nanya, lu udah ngambil air, udah penuh nggak isinya gitu. Kita nggak nanya lagi. Udah siap nih ya, ayo kita puncak. Berangkatlah 9:30 kita ke puncak. Tes jalan. Nah gue kira pengen ke Arjuna bang. Ternyata dia malah ke kanan anak-anak nih. Lah kok kemari? Iyalah kita kan mau ke Welirang. Lah gue bilang kalau lu pengen ke Welirang ngapa lu kagak ngecamp di Pondokan kemarin? Kan kita harus jalan juga nih dari Pondokan ke Welirang, dari Pondokan ke Lembah Gidang itu cukup lumayan bang, 40 menitan tuh jalan tuh. Kan cukup lumayan menghemat waktu ya kalau misalnya kita camp di Pondokan. Enggak, kita berubah pikiran, kita ke Arjuna aja, ke Welirang aja. Ya udah, ya gua kan sebagai pengikut, ya udah ngikutin aja udah. Jalan lah gua setapak demi setapak sampai Pondokan, kita jajan gorengan dingin ya kali ya, bakwan dingin agak keras juga tuh. Jalan lagi dulu kita tuh, jalan dan ternyata jalurnya masih sama seperti itu, masih bebatuan segala macam, jalan terus sampai tengah hari sampai Johor itu sempet banget. Ya gua tahu itu pasti Johor itu udah jam 12 ya. Johor lah beri dulu kita break lah tuh. Kita break sambil mau minum lah nih. Ini tuh mau minum nih. Pas gitu kita buka itu depek yang ada airnya. Itu diisi cuma setengah doang, Bang. Jadi kan yang botol literan ini kan 1,5 liter ya. Kan kalau misalkan 2 berarti 3 liter. Itu cukup Bang buat berenam sebenarnya. Itu udah ada perhitungannya. Tapi dia ngambil cuma 1 botol, terus setengah airnya nggak penuh. si bangsat nih, si Bibi nih, domel-domel gitu bang. Lu gimana sih lu disuruh ngambil air 2 malah setengah. Udah begitu bang, ada pendaki yang turun minta air, dikasih lagi bang. Kan tol. Lu aja kekurangan air, lu makan ngasih orang, gue bilang. Kasian ya gue dia. Ya dia mau turun, ntar juga ketemu mata air di bawah. Di Pondokan juga ada warung. Lah kita kan mau naik nih. Belum tentu kita kepapasan sama pendaki lain. Ya udah mau gimana lagi. Diparoin bang dari setengah ini. Diparoin lagi tuh sama orang. Dituang tuh. Nih bang gitu. Dengan begitu polosnya dan baiknya. Itu kebangetan baik sih orang begitu ya. Iya kalau orang baik kan gampang buat dimanfaatin. Cuma ini mah kebaikannya gimana ya. Anjir gue bilang. Tolol sih gue bilang gitu. Udah berangkat lah tuh kita, adanya perdebatan seperti itu, kita berangkat lah tuh, jalan lagi, itu belum sampai setengah jalan bang ternyata. Pokoknya ada satu momen yang dimana ini rombongan gue kepisah. Gue ini di belakang, di depan gue ini Kolis, isi Wibi, dan gue ada di belakangnya, gue sweeper tuh jadinya tuh. 4 orang ini udah pada berangkat duluan tuh, jalan agak jauh kan. Terus si Wibi udah begitu kagak ada air kan ya, dia pakai segala anjingnya gue kebelet berak lagi. Dia berak bang. Berak mana gue ya? Tar dulu jangan berak dulu sini, gue bilang gitu. Lu kalau mau berak cebok pakai apaan? Kagak ada air. Ya pakai air inilah. Anjing juga lu, air tinggal segini lu pakai cebok. Wah, gue templungin lu ke jurang, gue bilang gitu. Kagak jangan. Lu mau temen lu pada mati di atas, gue bilang gitu. Jangan dong. Lu terus gue cebok pakai apaan? Oh kan daun banyak no, gue bilang gitu. Udah pakai daun, gue bilang gitu. Udah ya. Dia turun tuh bang bawah. Terus ke bawah nyari semak-semak lah tuh. Nah di situ gua ada videonya bang. Jadi gua lagi videoin awan tuh ya, awan. Nah ke atas gini ke tebingan. Nah terus gua turunin ke bawah. Dia lagi cebok bang. Lagi nganin daun gitu berapi terus pakai sepatu gini. Anjing meme. Gua ngomong, lu cebok mau kayak apaan? Air kagak ada. Pakai daun. Berak lama banget tuh. Cebok pakai apaan lu? Ceboknya pakai apaan? Gak ada air. Anjir gue bilang, udah lah ayo buruan yuk. Bocah udah pada jauh no, gue bilang gitu. Udah akhirnya dia naik dah tuh.
Udah lu jangan di belakang gua, jangan di depan gua bilang gitu. Gua takut nih belakang, di depan gua lu, gua bilang gitu. Lu di belakang gua di depan. Gua di depan aja dah. Kalau lu di depan, gua kebauan bego, gua bilang gitu. Di belakang lu udah. Gua nggak jauh-jauh kok jalannya. Ya udah ya. Dia akhirnya di belakang gua udah jalan. Jalan lah. Itu sampai puncak itu jam 3 lah bang. Itu kalau nggak salah. Jam 3 siang tuh gua sampai puncak tuh. Nah posisi puncak itu ada beberapa rombongan, ada tiga rombongan itu, ada yang dari Bekasi. Nah itu Bekasi itu anjir, gua naik gunung mana aja ketemu nih bocah Bekasi mulu bang. Bekasi, terus ada anak Tangerang sama satu lagi rombongan dari Jogja. Dan situ ternyata mereka juga udah pada kehabisan air bang. Mas lu masih punya nyimpan air nggak? Gue bilang gitu. Bagi gua dong sedikit. Mas saya cuma punya segini. Itu botol kecil tuh. Yang ukuran segini, dia ada segini, ya gue minta nggak tega kan, ya udah buat dulu aja gitu. Ya kira gue tuh minum dengan air yang sisa segini, yang dari setengah terus dibagi orang setengah lagi. Nah ini gimana caranya nih air segini kita bisa buat minum 6 orang. Itu minumnya pakai apa bang? Pakai tutup botol biar adil. Sempet-sempetnya berpikir seperti itu. Kalau langsung minum begini kan ada yang banyak kan nanti kan apa segala macam. Udah nih bukan yang kayak gitu. Kan ada tutup botol aneh dibuka, dituang dikit-dikit bang Nurcut, diputer, terbalik lagi, dituang lagi, diputer, gitu kayak minum minuman, kayak minum ciu gitu jadinya. Ya elah gue bilang gue minum, baru sampai lidah aja udah kering nih. Ya emang nggak kering lagi udah biar adil aja gitu. Kalau misalkan kita kehabisan air bareng-bareng, kalau mati bareng-bareng. Jangan begitu ngomongnya, gue bilang gitu. Kita masih bisa hidup kok sampai turun ke bawah. Ya udah, kita manfaatin momen di mana pada saat itu memang sedang cerah banget Gunung Welirang itu. Cerah semuanya kelihatan dari mulai Gunung Semeru, Gunung Raung, sampai gunung yang ada di Jawa Tengah pun sempat tembus kelihatan gitu siluetnya. Bagus banget itu. Sempat gue situ duduk-duduk foto-foto lah, mengabadikan momen yang mungkin tahun depannya gue nggak bakal bisa ke situ lagi. Setelah kita puas foto-foto, bikin video, nah kita turun itu bang. Jam 4 kita turun. Nah anehnya di sini bang kok ya, turunnya itu agak cepet gua. Pokoknya jalan tak turun sampai pondokan lah tuh ya, sampai pondokan itu maghrib ternyata. Wah cepet juga ya maghrib ya, gue bilang gitu. Enggak nih kita udah sampai sini aja, udah sampai pondokan aja maghrib. Berarti kan hampir 2 jam tuh kita jalan turun. Ya orang agak setengah lari katanya gitu. Oh iya ya. Ya udahlah kita makan gorengan dulu situ, dan di situ gue udah dendam tuh bang sama tukang warung. Gue turun ke pondokan, gue mau beli es teh. Gue bilang gitu, es teh. Pokoknya gue mau minum es teh, gue bilang. Ya udah sampai pondokan kita minum es teh lah tuh. Minum es teh, terus yang lain pada minum kopi, gorengan segala macem. Tanggal 7 kita balik lagi nih ke Lembah Kidang. Sampai di Lembah Kidang itu gua ketemu Akamsi yang baru mau turun. Kata Akamsi ini, dia ngomong bang sama rombongan gua, Mas, kok sampean berani sih ngecamp sini? Lah, emangnya kenapa mas? Emang sampean nggak tahu berita yang kemarin? Berita yang mana nih? Bulan kemarin itu ada yang meninggal tuh hipo di sana itu. Dia nunjuk ke arah pohon yang semalam yang gua ke situ. Serius lu? Ngapain saya bohong sih mas, ada gitu. Ciri-cirinya kayak gimana perempuannya? Disebutin sama dia. Pakai celana putih, terus pakai celana legging, pakai topi rimba. Wah, ini yang gue temuin semalam dong, gue bilang. Cewek itu seperti itu ya. Ini yang gue temuin semalam ya. Iya tuh, kok sampean berani-beraninya ngecamp sini? Kata dia masih nggak percaya. Saya aja mas yang hasil orang tretes, saya nggak berani ngecamp sini. Ini tuh daerah, kata dia itu daerah red zone. Red zone itu kayak bahaya. Selain dari bahaya hewan buas,
bahaya mistisnya juga kenceng di situ. Kenapa nggak sampai nggak ngecamp di arah yang dekat mata air aja? Gak tahu mas, gue sampai sini tempatnya enak, ya udah gue buat tenda aja. Oh ya udah gitu, mas mau turun apa mau bermalam lagi di sini? Turun kali mas, turun kali nanti. Mau bareng mas? Gue ditawarin bareng sama dia, bareng aja mas ya. Dia itu berempat. Udah sampein aja duluan, nanti saya belakangan. Gue bilang gitu. Ya udah, kira dia turun, kita berpamitan, dia turun, gue ke tenda, kita kemas bareng lagi. Seharusnya bang ya, seharusnya kita ngecamp di situ lagi seharusnya ya. Tapi karena mungkin gue nggak terlalu peduli sama peraturan setempat pada saat itu, yang dimana kalau bisa naik gunung itu tidak boleh di malam hari. Untuk Gunung Arjuna pada saat itu ada peraturan seperti itu, dan juga ada ganjil, dan ujungnya kan rombongan gue nggak ganjil, gue 6 itu kan. Akhirnya yaudah turun aja lah, gue bilang gue udah 4 nih sama gunung ini, turun lah udah. Turun nih, deal ya turun, kan kita voting tuh ya. Turun, ada yang pengen ngecamp lagi, besoknya mau lanjut ke Arjuno. Iya bener, besoknya mau lanjut ke Arjuno. Cuma gue bilang, jalan lain kali aja, gue bilang gitu. Kita turun aja udah. Kira kita turun aja bang. Turun lah, kita packing, turun. Itu pokoknya gue dari Lembah Kidang itu turun, itu sekitar jam 11 malam gue baru turun. Jam 11 malam bang, di tengah hutan, di atas gunung, itu baru turun. Iya, kalau gunung gede mah rame. Iya. Kalau gunung trauma rame. Arjuno bang yang terkenal sama mistisnya itu. Udah bismillah, kita turun. Ya udah, kita turun lah. Turun setapak demi setapak. Itu nggak ada apa sih kejadiannya itu nggak ada ini lagi bang, kayak ya udah biasa aja. Cuma yang gua rasain kok hawanya sama semalam yang kemarin itu beda sama malam yang gue jalan itu. Itu kayak lebih ngap, kayak lebih panas. Seharusnya kan kalau kita naik gunung itu, kalau malam trekking malam itu kan dingin ya. Kalau kita berhenti itu malah makin dingin. Kita harus cepat bergerak ya. Nah ini gue kebalik bang. Gue bergerak panas, diem juga panas. Gerah gitu loh, gerah. Padahal pada situ suhu dingin. Mana nih? Udah terus jalannya udah. Nah akhirnya ada beberapa teman gue yang egois lah, yang lama banget tuh jalan lu, ayo buruan turun, gue pengen makan Indomie di bawah. Sampai segitunya ninggalin teman. Ya udahlah, gue bilang kalau mau duluan aja udah, gue bilang itu, tungguin di pos ini nanti depannya. Ya udah ya, dia turun lah tuh, turun. Nah, tinggal gue lah tuh berdua menardi. Nardi bilang gue depannya dia, jalan pelan-pelan sampai Kopopan lagi tuh bang. Sampai Kopopan lagi itu hampir jam 2 malam. Jam 2 malam gue baru sampai Kopopan. Nah situ anak-anak pada kumpul tuh, udah pada cengengesan bang. Udah ngerokok dah tuh. Anjing, gue bilang gitu, bukan nungguin gue, lu jalan duluan. Lu lama sih kayak gitu. Dan lagi lah tuh udah. Gue baru sampai banget situ, baru mau ngebakar rokok. Ayo jalan lagi. Si anjir, gue bilang itu, gue mau ngorekin nih, gue bilang udah sambil jalan. Udah kemalaman nih, mungkin udah pagian ini katanya gitu. Kata Indra gitu. Udahlah aja jalan lagi, sambil jalan. Main rokok sambil jalan lah tuh. Dan di situ gue berubah posisi bang, akhirnya Nardi mungkin kesel kali ya nungguin gue jalan lama ya, dia nyalip gue tuh maju duluan, dan di belakang gue itu sekarang ganti itu si Sarip, botak profesor ya kan, jalan lah tuh, buruan apa, gue di terus tuh bang sama dia, apa tuh jalan gue, buruan apa, di itu dia kagak tahu bang, kaki gue itu udah kena sebenarnya, sakit, jadi tuh kayak maaf ya, ujung gini tuh kayak di akupuntur, yang udah nggak bisa kuat nepak, buat tepak anjir sakit banget ya, bilang gitu. Udah paksain aja jalan lagi terus tuh. Nah terus sampai di mana kejadian yang mungkin ini karma instan ya. Jadi dia tuh kan ngedekin gue mulu ya, ngecengin gue mulu. Jadi dia yang kena bang. Dia tuh letak aja kakinya itu. Anjing kaki gue nge. Ternyata bengkak sini bang. Belakangan itu bengkak. Apa lu bilang itu? Makanya jangan ngatain gua, kan seharusnya kan nolongin bang ya, langsung gue tembak begitu. Makanya jangan ngatain gua, lo gue bilang gitu, kena kan lo. Ya ini diboren lah tuh sama hot cream. Setelah selesai baru lu bisa jalan kan, bisa ada itu, udah pelan-pelan aja. Ya udah lo jalan pelan-pelan, dia di depan gua di belakangnya. Dan ini ada videonya bang, dia jalan itu terpincang-pincang, ada videonya ini mungkin karma instannya. Gue agak sempat gue tawain coba dari itu.
Jalan lah tuh, tiba-tiba jalan terus dengan ya itu udah nggak ada orang sekalipun yang gue lihat, nggak ada orang. Jalan sampailah gue di base camp itu jam 5 subuh gue baru sampai base camp. Dan di situ yang gue kesel lagi bang pada saat itu sama mungkin oknum lah ya ini ya. Jadi di base camp itu nggak ada tempat buat istirahat bang. Kayak base camp misalkan Cibodas, Putri, base camp lain kan itu ada lah ya kayak balai buat kita buat istirahat sebentar gitu, dan itu nggak ada. Dan itu juga petugasnya nggak ada. Lah gue mau ngelapor kemana ini kalau gue udah turun? Iya. Yaudah kita cari penginapan dulu. Nah di situ penginapan banyak bang ternyata di deretan itu. Dari penginapan lah segala macem. Ya selesai ke penginapan, pagi gue balik lagi tuh ke base camp buat ngelapor nih Pak saya udah turun. Kayak gini. Ya udah selesai sukses segala macem. Ya udah besoknya itu kita nyater angkot lagi. Itu sekitar jam 12 siang lah tuh kita baru check out dari penginapan. Kita berangkat lagi ke Kota Malang. Kota Malang itu beli oleh-oleh dulu bang. Apa sih apel Malang tuh yang itu ya? Kayak macam jajan-jajanan. Nah hingga gua sampai ke rumah lah tuh bang dengan selamat dengan ya cerita-cerita yang gue alami di gunung itu. Dan di situ gue berpikir seperti ini aja, kita ambil contohnya. Kalau misalkan ada tamu yang mau main, pasti kan tuan rumah bakalan marah kalau tamunya itu kayak songong, sompral segala macam. Berarti kan nggak sopan lah bang. Kalau tamu nggak sopan pasti yang tuan rumah pun bakalan risih dong, bakalan marah. Dan situ gue berpikir, oh mungkin gue kayak gini nih karena gue agak toksik juga, ngomongnya sembarangan, terus juga sempat bawa alkohol juga. Mungkin orang penghuni gunung sana tuh nggak senang sama rombongan gue. Akhirnya ya dapatlah gue cerita seperti ini. Dan bukan gue tuh sebenarnya naik gunung nggak pengen bang dapat cerita misi kayak gitu ya, cuma memang lagi kebetulan aja gitu. Ini memang dapat cerita yang seperti itu ya udah gitu. Jadi pendakian di Arjuna Pelirang itu di tahun 2019 itu jadi pelajaran buat bang buat gue. Sampai sekarang gue naik gunung itu ya udah naik gunung kita sopan, kita bertamu, mereka bertamu aja kita sopan, otomatis penghuni sana juga pasti bakalan respect juga kita gitu. Gitu bang. Oke Ki, mau minum dulu silakan. Udah tadi barusan. Jadi nggak jelas. Ki, biasanya nih kalau Kimang itu naik suka cari informasi dulu nggak tentang gunungnya, ada kejadian apa gitu. Biasanya kayak gitu nggak? Itu nggak ada. Dari dulu gue naik gunung itu gue nggak sempet searching gunung itu kayak gimana. Ya gue nggak mau tahu. Yang penting gue naik gunung sana, ya udah gitu aja. Kayak kita tuh nggak kan kalau sekarang ini kan alangkah baiknya kita buat buka YouTube ya kan, banyak tuh ya pendakian jalur ini tuh seperti apa, buat tanda-tanda. Dan dulu itu bang gue kalau naik gunung, malah gunung yang belum pernah gue naikin itu diwajibkan untuk trek malam. Itu rombongan gue ya terkhususnya ya, bukan kalau yang lain mah jangan dicontoh kayak gitu. Karena kan rombongan gue ini kan ya alhamdulillahnya ada basic pendakian bang, dan sedikit enggaknya gue sempet belajar juga itu ilmu navigasi seperti apa. Jadi gue ada lah basic sedikit gitu, nggak kayak sekarang naik gunung cuma ngelihat foto bagus, wah bagus nih puncaknya segala macam, dia nggak tahu cara pendakian seperti apa, safety-nya seperti apa, dia nggak tahu, dia naik akhirnya kan dapat kecelakaan. Ya gitu, itu yang sangat disayangkan gitu. Nah di antara teman-teman Kimang ini udah ada yang pernah naik ke gunung ini nggak? Belum, di antara 6 orang termasuk gue ya, itu belum ke situ bang. Karena kan awalnya memang kita pengen ke Raung, dan di Raung itu kita udah ada kenalan di sana. Kan di sana itu kan ada penyewaan ini ya, tali karmantel gitu segala macam. Itu kan harus nyewa. Gitu ya? Iya, itu ada lagi teman sana kita. Pas sampai Malang, saya ngontak teman saya, dia bilang lagi nggak bagus cuacanya, akhirnya tutup. Ya mau nggak mau kita gunung mana nih? Kita kan ke Semeru udah 2 kali. Masa kita mau ke Semeru lagi kan pada saat itu? Udahlah pindah. Yang belum pernah. Ada Juno. Ya udah akhirnya ke situ mau nggak mau. Daripada kita pulang lagi bang, malu bang kita. Sampai ke Malang belum naik gunung, terus pulang lagi kan malu. Oke. Gitu. Akhirnya yang ada di situ ya udah kita ambil aja gitu. Oke. Nah tadi kan soal sosok kuntilanak ini nih, kan yang lihat cuma berdua ya? Iya. Yang lain enggak?
Ya kan yang lain pada sibuk masing-masing di tenda. Nah, itu setelah turun tuh ada yang cerita nggak? Ada yang lihat nggak? Tapi tanpa ngomong pada saat itu. Kalau anak-anak itu bang, kalau kita cerita nggak percaya bang kalau dia nggak ngeliat. Dan gue ngomong sama si Bibi ini, lu ngeliat kan? Iya jelas. Gue ngeliat itu kuntilanak ya ada gitu. Udah, gue cerita sama anak-anak. Alah, gak apa deh, capean lo. Kan digituin. Kan nge-nge bang teman-teman gue itu. Terus abang juga nanya-nanya nggak sih pada saat ketemu pendaki nih soal si sosok kuntilanak ini? Ada yang lihat nggak? Enggak bang, kalau kayak gitu kan itu udah runtunannya udah beda ya. Kalau kita ketemu di jalur pendaki lain, kita nggak mungkin nanya, bang lu sono ngeliat apa, kan nggak mungkin bang. Kayak gitu, lu ngeliat sono angker nggak apa segala macam. Itu kan kita itu jangan sampai lah kalau kayak gitu ya. Tapi biasanya kalau kita ketemu pendaki, ya kita nanyanya cuma di atas puncak rame apa enggak, terus kemarin cerah apa enggak, cuma itu doang kita tanya. Sama alamat dari mana gitu. Jadi nggak tahu nih sampai saat ini sosok itu tuh siapa gitu. Nggak tahu. Sebelumnya. Kalau kuntilanak ya, kalau kuntilanak yang gue temuin di kop-kopan itu gue nggak tahu. Oke. Ya mungkin gue berpikir ya mungkin itu penghuni situ. Nah, cuma yang gue gali literasi lagi sampai sekarang yang gue sempet temuin pendaki yang perempuan ini, nah itu juga gue nggak ini juga bang. Kayak jadi itu ada kejadian. Nah terus karena mungkin korban ini ya kita bilang korban ini dia punya power bisa nutup akses buat nggak mengekspos dia, akhirnya itu berita hilang begitu aja. Cuma sempet 3 hari atau 4 hari pada saat itu kan sempet naik tuh gitu, video semua di take down ya dong nih. Gitu kejadian itu. Gue nggak tahu mungkin punya power ya di mana lah gitu. Akhirnya ya udah yang udah menurut dia begitu. Tapi sempat masuk berita juga bang pada saat itu. Gue sempat lihat. Oh emang ada gitu. Ya udah. Coba pas gue cari lagi, itu hilang artikel itu. Berita tentang meninggalnya pendaki ini tuh hilang. Bang, Ya. kan tadi abang pingsan tuh ya kena hembusan pada saat mau mendekati sosok perempuan itu. Nah setelah itu tuh abang ada gangguan lagi nggak dari sosok itu? Gak ada sih bang. Karena pas setelah turun itu aman-aman aja. Cuma ketulahnya ya teman gue itu. Yang awal yang ngatain gue, akhirnya dia juga sempet kena karmanya juga, kakinya keseleo seperti itu aja. Paling kayak gangguan-gangguan yang tadi gue sempat bilang itu cuma kayak beda aja auranya. Cuma ya selain itu kayak misalkan suara-suara segala macam itu biasa nggak ada. Kayak ya mungkin itu kan gue berpikir kalau malam itu kan suara kayak cekikikan kuntilanak misalkan kan. Kita harus berpikir positif dulu tuh bang kayak gitu. Atau mungkin ini pergesekan antara ranting dan ranting yang menimbulkan suara seperti itu, jangan langsung wah suara kuntilanak nih. Kan kita nggak bisa mengejar segitu. Kita harus tenang, merhatiin suara ini suara apa, barulah kita omongin sama teman-teman. Logis dulu lah ya. Logis dulu kita berpikirnya. Cuma yang pada saat gue temuin itu ya nggak logis bang. Nah, sama yang mengingatkan abang itu pada saat turun tuh, yang kok berani sih gitu. Di sini dia juga nggak cerita apa-apa tentang, misalkan dia juga pernah diganggu atau dia nggak cerita apa-apa. Dia cuma ngomong kayak gitu. Kok sampean berani ngecamp di sini? Karena kebanyakan orang itu lebih memilih ngecamp di sumber air. Dan di sini itu ya dia cuma cerita terkenal sama mistisnya. Ini tempat angker gitu loh. Kayak dari segi hewan buasnya juga ada, terus juga dari segi mistisnya juga lumayan kenceng di situ. Tapi dia nggak sempet cerita sosoknya apa enggak. Dia cuma bilang tempat ini agak aneh aja orangnya gitu. Oke Ki. Nah buat Sobat Buntu, buat kalian nih khususnya yang suka naik gunung, mau yang sudah biasa atau pemula, ya lebih baik seperti kata Ki Mange nih, menjaga adab sebagai tamu. Dan khususnya nih kalian buat yang belum pernah naik atau yang belum tahu jalurnya, angka lebih baiknya mungkin ikut yang sudah pernah atau sewa guide atau porter, ya Ki ya? Bener. Ada kan ya biasa di setiap gunung ya? Ada. Nah, jadi untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, buat kalian nih yang pernah atau yang tahu informasi tentang gunung yang dimaksud dengan Ki Mange ini, silahkan komentar di bawah ini. Ki, makasih banget nih. Sama-sama. Udah cerita tentang pengalaman naik gunungnya. Salam buat tim besok pagi. Oke, nanti disalamin. Siap. Nah, Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman dari Ki Mange pada saat dia mendaki ke salah satu gunung di Malang. Nah, buat kalian nih, pokoknya
Yang mau naik gunung siapkan semua peralatannya, kebutuhannya, dan yang paling utama seperti kata Kimangi, fisiknya. Dan jangan lupa nih, tetap tonton terus video-videonya Jalan Buntu.